Selamat datang pada mata kuliah Sistem Biologi 31S4102 yang akan diampu oleh saya sendiri, Dr. Mary Meriam Margrita dari Program Studi Teknik Bioproses Fakultas Bioteknologi Institut Teknologi Del. Sekarang kita akan memasuki sesi pendahuluan bagian kedua. Outline dari kuliah hari ini adalah apa yang dimaksud dengan sistem biologi, bagaimana perkembangan sistem biologi, dan bagaimana memahami sistem biologi. Sistem biologi merupakan cabang ilmu baru dari bidang life sciences. Sistem biologi bertujuan untuk memahami sistem-sistem biologis pada tingkatan sistem. Perkembangan sistem biologi merupakan perkembangan hasil penelitian yang sistematik dalam bidang biologi molekuler, teknologi sequencing DNA secara menyeluruh, profil ekspresi gen, interaksi antara gen protein, interaksi antar protein, dan lain-lain. Aliran data eksperimental yang sangat tinggi menjadikan metode komputasi sebagai kebutuhan utama, termasuk dalam hal pemrosesan basis data, pemodelan, simulasi, dan analisis untuk dapat mendefinisikan suatu sistem secara lengkap. Pemahaman pada tingkat sistem sudah sangat lama merupakan bahan diskusi dalam ilmu biologi. Selama ini pembahasan dalam tingkat sistem masih terbatas pada sistem sebagai satuan sistem, bukan sebagai keseluruhan sistem. Misalnya selama ini pembahasan dalam tingkat sistem dilakukan terbatas pada analisis fenomenal dari proses-proses fisiologis. Dalam fisiologi misalnya, dibahas mengenai bagaimana kerja sistem pencernaan. Sistem pencernaan terdiri dari organ yang berupa saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Nama dan fungsi setiap bagian saluran pencernaan dijelaskan mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, hingga rektum. Demikian juga nama dan fungsi setiap kelenjar pencernaan dan organ tambahan lain seperti kelenjar ludah, pankreas, hati, empedu, dan sel-sel kelenjar yang menyusun jaringan saluran pencernaan. Dalam menjalankan fungsinya, sistem pencernaan tidak dapat bekerja sendiri, tetapi memerlukan kerjasama dengan sistem yang lain. Misalnya dalam proses menelan makanan, ada gerak peristaltik pada kerongkongan atau esofagus yang berfungsi mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Sekitar sepertiga bagian atas dari kerongkongan terdiri dari otot rangka, dan 2/3 bagian bawahnya merupakan otot polos yang posisinya melingkar seperti cincin. Gerak peristaltik diawali dengan gerakan otot rangka secara sadar. Kita secara sadar menelan makanan yang berada di mulut. Selanjutnya gerak peristaltik dilakukan secara tidak sadar oleh otot polos sepanjang saluran kerongkongan hingga memasuki lambung. Otot rangka dan otot polos pada dinding saluran kerongkongan termasuk ke dalam sistem gerak. Nah, sekarang bagaimana otot bisa bekerja? Untuk dapat bekerja, otot memerlukan energi. Apa bentuk energi yang digunakan dalam kerja otot? Di mana energi dihasilkan? Dalam proses menghasilkan energi, kerjasama dengan sistem apa lagi yang diperlukan? Selain energi, apa lagi yang diperlukan supaya otot bisa bekerja? Tadi telah disebutkan bahwa setelah selesai mengunyah makanan, kita secara sadar menelan makanan. Ini dilakukan oleh otot sadar, yaitu otot rangka. Sistem apa yang memerintahkan otot rangka untuk bekerja? Selanjutnya, proses menelan dilakukan secara tidak sadar oleh otot polos. Walaupun secara tidak sadar, tetapi otot polos ini tetap bekerja. Sistem apa yang memerintahkan otot polos untuk bekerja? Sistem yang memerintahkan otot untuk bekerja adalah sistem saraf. Pada gambar dapat dilihat ujung saraf yang terdapat pada otot memindahkan neurotransmitter, ion natrium dan ion kalsium ke otot sehingga otot dapat bekerja dengan baik. Tadi sudah disampaikan sistem apa saja yang diperlukan supaya otot bisa bekerja. Kalau struktur jaringan otot sendiri itu tersusun dari apa? Jaringan otot tersusun dari sel-sel otot. Umur sel penyusun jaringan terbatas, sehingga selalu diperlukan sel-sel otot baru untuk menggantikan sel-sel otot lama. Apa biomolekul penyusun sel? Pada gambar diperlihatkan sebagian kecil dari suatu sel, yaitu membran sel. Membran sel tersusun dari protein, karbohidrat dalam bentuk glukosa, dan lipid. Dari mana tubuh memperoleh protein, glukosa, dan lipid? Tadi juga pada sistem saraf diperlukan adanya ion natrium dan kalsium. Semua itu didapatkan dari makanan, dan makanan harus diolah dalam sistem pencernaan. Setelah melalui proses pencernaan, protein, glukosa, lipid, ion natrium, dan ion kalsium harus diangkut ke tempat-tempat yang memerlukan.
Sistem apa yang berfungsi mengangkut semua materi tersebut ke seluruh tubuh? Ya, sistem peredaran darah. Jadi, untuk proses menelan saja, diperlukan kerjasama setidaknya 5 sistem di dalam tubuh, belum lagi proses-proses lainnya. Saya sebutkan setidaknya karena untuk menjaga konsentrasi ion natrium di dalam tubuh juga diperlukan kerja dari sistem ekskresi oleh ginjal. Kemudian sistem saraf tidak hanya berperan dalam proses menelan. Bila saat kita sedang menelan makanan, ada orang yang memanggil nama kita, maka kita akan menolehkan kepala ke arah datangnya suara. Saat itu sistem saraf juga bekerja dalam proses mendengar dan dalam proses mengkoordinasikan gerakan kepala kita ke arah datangnya suara. Sistem peredaran darah juga pada saat yang sama bekerja mengangkut protein, glukosa dan lipid tidak hanya ke otot rangka atau sel otot polos di kerongkongan, tetapi juga ke otak, sel hati, sel otot jantung, dan lain-lain. Sekarang bayangkan apa yang terjadi bila ada kerusakan pada salah satu fungsi di sistem pencernaan. Misalnya sistem pencernaan tidak dapat menguraikan karbohidrat yang kita makan menjadi glukosa, padahal glukosa adalah salah satu komponen yang diperlukan dalam pembentukan energi. Dapatkah kita bayangkan apa yang terjadi dengan seluruh proses dalam tubuh yang melibatkan banyak sistem, sedangkan pembentukan energi terhambat? Penjelasan mengenai proses menelan tadi masih dalam tingkatan organ atau sel. Tetapi kita belum dapat menjelaskan lebih lanjut bagaimana pengaruh terhambatnya pembentukan energi terhadap kerja seluruh sistem di dalam tubuh pada saat yang sama. Diperlukan pemahaman pada tingkatan molekul dan gen untuk dapat menjelaskan suatu proses di dalam tubuh yang merupakan kerjasama dari banyak sistem pada saat yang sama. Kemajuan penelitian dalam bidang biologi molekuler dan genome sequencing berperan sangat besar dalam menyediakan data untuk dapat memahami keseluruhan sistem, dinamika, aktivitas, dan kontribusi setiap molekul dalam kerja suatu sistem. Sistem yang kompleks dalam fisika, rekayasa, kimia, dan biologi disebabkan adanya sejumlah besar variabel dalam sistem kompleks, persamaan non-linier, jaringan kerja antar variabel dalam sistem umumnya berada dalam bentuk feedback loop atau sirkuit gen. Penelitian pada tingkat molekuler dan gen terhadap kinetika proses, signaling loop, dan pola pengaturan spasio-temporal memberikan dasar untuk pemahaman sistem biologi. Untuk dapat lebih memahami sistem biologi pada tingkatan sistem, kita harus melakukan hal-hal berikut. Yang pertama adalah identifikasi struktur sistem. Struktur pada sistem yang perlu diidentifikasi seperti regulasi hubungan antar gen, interaksi protein-protein yang melaksanakan transfer sinyal, jalur metabolisme, struktur fisik organisme, sel, organel di dalam sel, dan lain-lain. Jaringan hubungan antar komponen dan parameter setiap hubungan perlu juga diidentifikasi. Dapat memonitor proses-proses biologi secara keseluruhan sangatlah penting. Untuk melakukannya dapat menggunakan metode-metode seperti DNA, microarray, protein chips, RT-PCR, dan lain-lain. Identifikasi jaringan regulasi gen organisme multiseluler lebih kompleks karena melibatkan komunikasi antar sel yang sangat kompleks dan konfigurasi fisik 3 dimensi secara presisi pada tingkat seluler. Yang kedua adalah analisis perilaku sistem. Bila struktur suatu sistem sudah diidentifikasi pada tingkatan tertentu, selanjutnya adalah memahami perilakunya. Misalnya untuk mengetahui sensitivitas perilaku suatu sistem terhadap gangguan eksternal dan secepat apa sistem tersebut akan kembali ke kondisi normal. Pengamatan itu tidak hanya mengungkapkan perilaku pada tingkatan sistem, tetapi juga memberikan pemahaman penting terhadap perilaku medis, yaitu menemukan respons sel terhadap bahan kimia tertentu sehingga efeknya dapat dimaksimalkan dan sebaliknya dapat meminimalkan efek samping yang mungkin timbul. Yang ketiga adalah kontrol sistem. Untuk mengaplikasikan pemahaman yang diperoleh dari struktur dan perilaku sistem, perlu dilakukan penelitian untuk menyediakan suatu metode kontrol kondisi sistem biologi. Bagaimana kita dapat mengontrol setiap sel yang malfungsi menjadi sel yang sehat? Bagaimana kita dapat mengontrol sel-sel kanker untuk berubah menjadi sel-sel normal? Atau mengontrol sel-sel kanker untuk melakukan apoptosis atau bunuh diri sel? Bagaimana kita dapat mengontrol kondisi suatu sel spesifik yang sudah terdiferensiasi menjadi sel induk atau sel yang belum terdiferensiasi?
dan kemudian mengontrolnya untuk berdiferensiasi menjadi jenis sel yang kita inginkan. Teknologi pengontrolan seperti itu akan memberi banyak manfaat bagi kesehatan manusia. Perancangan sistem. Untuk perancangan sistem diperlukan teknologi yang memungkinkan untuk merancang sistem-sistem biologi dengan tujuan untuk penyembuhan berbagai penyakit. Contoh yang bersifat futuristik misalnya teknologi melakukan cloning organ yang akan sangat bermanfaat untuk penyembuhan penyakit yang memerlukan transplantasi organ. Tadi telah disampaikan bahwa mengidentifikasi, memahami perilaku dan pengontrolan sistem pada organisme multiseluler sangatlah kompleks. Oleh karena itu, untuk belajar memahami sistem biologi, dalam semester ini kita akan mempelajari sistem biologi pada organisme dengan struktur yang lebih sederhana, yaitu bakteri, tetapi menunjukkan fenomena yang khas. Pada slide 4, saat penjelasan mengenai fenomena menelan, disebutkan bahwa untuk dapat bekerja, otot memerlukan energi. Dalam tugas ini, jelaskan apa bentuk energi yang digunakan dalam kerja otot, di mana energi dihasilkan. Dalam proses menghasilkan energi, kerjasama dengan sistem apa lagi yang diperlukan. Kemudian, berikan satu contoh fenomena yang terjadi pada sistem tubuh manusia. Tuliskan sistem fisiologis apa saja dan jelaskan bagaimana setiap sistem itu bekerja sama mendukung terjadinya fenomena tersebut. Gambarkan skema hubungannya dalam bentuk diagram. Kemudian submit tugas tersebut ke e-course. Berikut ini adalah referensi yang dapat dibaca dan dipelajari. Referensi pertama adalah mengenai pengertian, perkembangan, dan bagaimana memahami sistem biologi, sedangkan referensi kedua yaitu textbook biologi dapat menggunakan textbook lainnya yang sejenis. Sekian pertemuan pendahuluan bagian kedua, sampai bertemu pada topik quorum sensing. Terima kasih.